Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu basyira wa nadhira. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-hadirun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tentu tidak ada ungkapan terbaik mengawali majelis kita ini kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada Ramadan yang ke-20 ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk kita melaksanakan fardu subuh. Banyak saudara kita yang menginginkan dia sholat berjamaah di masjid ini, tetapi ternyata dia terhalang karena diuji dengan sakit, sehingga dia harus sholat di rumah. Ada lagi saudara kita yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, tapi dia terhalang karena kesibukan. Karena itu kita patut bersyukur Allah berikan kita kenikmatan bisa beribadah dengan khusyuk. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita sampaikan salam kepada juru bicara Allah. Dialah yang telah mengajarkan cara hidup yang benar kepada kita, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dialah khataman nabiin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir atas izin Allah mendapatkan syafaat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita seputar tentang Palestina. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membuka secara ringkas terkait dengan sejarah perjalanan Palestina dengan segala cerita dan lika-likunya, maka di pertemuan yang kedua ini kita coba mengurai bagaimana solusi atas konflik yang terjadi di sana sesuai dengan perspektif Quran, agar kemudian menjadi rujukan dan pedoman bagi kaum muslimin di dalam menyikapi persoalan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada solusi, kita tahu bahwa cerita di balik peristiwa berdarah di Palestina itu tidak terlepas dari Yahudi. Ya, sebagaimana kita bentangkan sejarahnya kemarin, bahwa yang menjadi biang kerusakan di situ adalah Yahudi. Sebelum kita mencari solusi dari persoalan ini, saya ajak Bapak Ibu dulu mengenal sifatul Yahudi ini seperti apa, atau karakter ciri-ciri orang Yahudi ini seperti apa, supaya kita tahu memberikan solusi terhadap mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran banyak sekali Allah menceritakan
bagaimana sebenarnya karakter Yahudi. Tentu tidak bisa semuanya saya ceritakan. Saya ambil beberapa poin-poin penting dari sifat orang Yahudi. Apa yang pertama? Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, orang Yahudi ini memiliki sifat menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Jadi mereka ini tidak mau menyampaikan kebenaran kepada pengikut-pengikutnya. Kalau dalam Islam kan ada ulama, ada ustazah. Kalau di agama Nasrani atau Kristen di negeri kita ini ada namanya pendeta. Nah, kalau di Yahudi ada namanya rahib. Jadi tokoh agamanya itu namanya rahib Yahudi. Kenapa Yahudi atau rahib-rahib ini melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Taurat sebagai kitab rujukan di masa mereka? Karena para rahib-rahibnya menyembunyikan kebenaran tentang kitab Taurat itu, sehingga akhirnya kaum Yahudi ini berbuat sesuka hatinya, dan akhirnya mereka itu menyimpang dari ketentuan kitab Taurat. Ini poin yang pertama. Jadi mereka itu sengaja menyembunyikan supaya kaumnya itu tak paham, tak mengerti tentang agama Yahudi dengan kitabnya tadi Taurat. Menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa tahtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian mengingkari kenabian Muhammad padahal kalian percaya bahwa Taurat dan Injil menerangkan kenabian Muhammad itu? Kalian merahasiakan keterangan Taurat dan Injil tentang kenabian Muhammad padahal kalian benar-benar menyadari kesalahan kalian itu. Jadi Bapak Ibu, di Taurat, di Injil sudah dinubuahkan bahwa akan ada nanti nabi akhir zaman yang diberi nama Ahmad. Yang kemarin sudah saya ceritakan bahwa rahib Yahudi itu menceritakan ketika di Bukhairah, orang Yahudi ini, rahib Yahudi ini melihat sosok Nabi sedang safar, dia katakan ini adalah Ahmad yang diceritakan di dalam Taurat. Ini cerita di dalam Taurat ini tidak disampaikan kepada umat atau kaum Yahudi, sehingga mereka mengingkari. Ketika ada datang nabi baru setelah Nabi Musa, mereka kemudian mengingkari dan tak percaya. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah, hari ini tidak sedikit juga di kalangan kita kaum muslimin yang menyembunyikan kebenaran demi kemaslahatan. Misal, tentu kaitannya dengan para dai-nya. Tidak jarang kita temukan atas nama menjaga kebersamaan, atas nama menjaga toleransi, akhirnya kita tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Padahal perintahnya tadi wala talbisul haqqa bil batil. Apa contohnya? Misalnya orang Islam itu wajib melaksanakan hukum pidana Islam. Apa itu? Hukuman terhadap pelanggaran syariat. Contoh, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh, ada orang yang mabuk-mabukan. Dalam pidana Islam ini dirinci dan dijelaskan. Itu yang kita kenal dengan hukum hudud atau hukum pidana Islam, bahwa orang yang membunuh dalam Islam itu dibalas bunuh.
namanya qisas. Dan jemaah yang dirahmati Allah, ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah 178. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang beriman, laksanakanlah qisas. Apa itu qisas? Balasan setimpal atas kasus pembunuh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, hari ini jarang kita menemukan ada ulama, ada kemudian ustaz yang bercerita tentang hukum pidana Islam ini karena khawatir bersinggungan dengan regulasi yang ada di negara ini, yang secara fakta ternyata tidak mengadopsi hukum Islam secara keseluruhan, hanya sebagian. Ketika ada orang atau ulama yang bercerita tentang kewajiban melaksanakan hukum ini, yang mencuri dalam pandangan Islam harus dipotong tangannya, maka ulama yang bercerita ini tidak familiar dan dianggap sebagai orang yang berpaham radikal. Nah ini. Padahal orang yang tidak menyampaikan kebenaran semuanya tadi dari apa yang Allah turunkan, ternyata itu mengikut karakter orang itu. Jadi dalam pandangan Islam, kita semua harus menyampaikan apapun yang diperintahkan Allah tanpa memilah-milah, karena menyembunyikan kebenaran itu ternyata karakter orang itu. Jadi bapak secara sederhana, nanti kalau anak nanya, papa mama hukum main judi itu apa, bapak ibu harus jelaskan hukumnya adalah judi, haram, tak ada campur-campur lagi. Hukum makan harta riba itu apa? Haram. Kenapa? Karena Allah mengharamkan. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah haramkan riba. Ketika ditanya apa hukumnya minum bir, hukumnya haram, dijelaskan. Jangan disembunyi-sembunyikan, karena kalau disembunyikan itu ternyata bagian dari karakter orang Yahudi. Jadi orang Yahudi rahimnya itu tak mau menceritakan tentang kenabian Muhammad karena khawatir ketika umatnya nanti paham tentang kebenaran Nabi Muhammad, mereka takut pindah agama mereka. Maka akhirnya sifat Yahudi yang kedua adalah pendengki. Jadi umat atau kaum Yahudi ini memiliki sifat pendengki, tak suka melihat orang senang melihat orang susah. Kalau bahasa kita sekarang itu SMS. Jadi kalau ada orang susah melihat orang senang melihat orang susah, itu karakter pendengki yang merupakan warisan dari orang-orang Yahudi. Nah, cuma yang dirahmati Allah, puncak kedengkian mereka adalah mereka tidak suka kalau datang nabi yang baru yang membawa risalah yang lebih lengkap, lebih paten dari agama mereka. Mereka tak suka, sehingga akhirnya semua kemuliaan dan kelebihan Islam itu mereka sembunyikan karena rasa kebencian. Jadi kenapa mereka sangat membenci kaum muslimin? Jawabannya karena mereka cemburu, iri hati, karena Islam itu lebih paripurna daripada agama yang mereka yakini. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209. Allah berfirman, fa in jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai kaum munafik, jika kalian memilih kesesatan setelah datangnya Al-Quran kepada kalian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa membinasakan kalian dan Maha Bijaksana menghukum kalian. Quran bercerita kaum munafik itu adalah konteksnya Yahudi. Mereka itu sangat benci. Kita jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah turunkan syariat misalnya, sebutlah syariatnya faraid, ilmu waris.
dalam ilmu waris itu sudah ditetapkan cara pembagiannya secara rinci. Nanti Bapak Ibu bisa baca surah An-Nisa dari ayat 11 sampai kemudian ke bawah. Yang umum apa itu? Suami istri saling mewarisi, bagian laki 2, bagian perempuan 1, atau 1 bagian laki-laki, setengah bagian perempuan. Itu ketentuan. Nah, kemuliaan ajaran Allah atau syariat Islam ini dengan pembagian waris ini tak disukai oleh orang Yahudi, sehingga mereka mengkampanyekan, mereka itu mempropagandakan bahwa di dalam Islam itu ada namanya diskriminasi gender. Jadi dalam Islam, mereka cuma sengaja ini disampaikan, dalam Islam mereka tidak mau berlaku adil, dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Masa iya laki dan perempuan itu hasil warisnya beda, padahal kan sama-sama orang tua mereka. Ini sengaja dikampanyekan. Bahkan mereka bangun narasi, mereka bangun argumentasi. Contoh, misalnya kalau ada orang tua memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan, sama-sama kuliahnya di USU, sekolah di USU kita. Dia tanya, uang kuliah laki dan perempuan di USU itu beda atau sama? Pasti semuanya kita sepakat sama. Ongkos naik angkot dari Kambes ini ke Dr. Mansur USU, naik angkot laki dan perempuan sama. Ngekos di Padang Bulan laki dan perempuan itu sama. Nah, kalau biaya kehidupannya sama, kenapa waris ini berbeda? Ini berarti ajaran Islam menimbulkan ketidakadilan. Dibangun ini Bapak Ibu. Jadi cara berpikir begini dibangun. Supaya apa? Supaya umat Islam ini ragu terhadap kebenaran Islam dan akhirnya tidak terima. Maka faktanya hari ini banyak keluarga-keluarga muslim ketika dia membagi harta waris itu dibagi rata. Benar atau enggak? Dibagi rata. Nah, ternyata saat ada kaum muslimin yang membagi rata itu tadi, bisa jadi dia adalah korban dari propaganda orang Yahudi tadi yang menanamkan rasa benci kepada kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kenapa mereka membenci? Karena Islam begitu mulia dan tidak ada yang bisa menandingi. Luar biasa. Sehingga kemudian kebencian inilah yang mereka terus kampanyekan, dan akhirnya tidak sedikit kaum muslimin yang terprovokasi dengan kedengkian mereka. Itu 2. Yang ketiga ini, sifat orang Yahudi itu adalah mereka merubah syariat agama mereka atau berubah kalamullah. Jadi mereka tidak ceritakan apa yang diturunkan Allah secara utuh, tapi mereka itu rubah-rubah sesuai dengan ayat dan ketentuan dan keinginan mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, merubah ayat, merubah ketentuan agama untuk kepentingan apapun itu tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang merubah ketentuan agama demi kemaslahatan dirinya, bisa jadi karena keselamatan dunianya, karena hartanya, karena pangkat dan jabatannya, maka berarti mengikuti kebiasaan orang yang tadi. Contoh, hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya tanya, masyarakat kita mengenal istilah syariat pernikahan. Benar Pak Ibu? Benar ya? Ada nikah. Menurut Bapak Ibu, nikah itu bahagian dari perintah agama yang bermuatan bernilai ibadah di hadapan Allah, atau itu hanya rutinitas kebudayaan saja? Ibadah ya? Itu ibadah. Nah, kalau kita sepakat nikah itu adalah bagian dari ibadah, maka pasti Islam punya aturan untuk melaksanakan pernikahan. Maka dalam bab fikih ada kita kenal bab munakahat. Apa rukun menikah, bagaimana tata cara pelaksanaan, lengkap semuanya.
Ya Bapak Ibu. Nah, apa kaidah-kaidah pentingnya menikah dalam Islam itu ibadah, kedua sederhana, sakral gitu. Kemudian tidak ada mubazir, tidak ada yang diharamkan Allah di situ, sehingga akhirnya pernikahan itu begitu khusyuk karena di dalamnya tidak ada pelanggaran. Rukun nikah itu 4, 2 mempelai laki dan perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, ijab qabul akad. Tak ada yang lain. Nah, cuma sekarang oleh masyarakat kita dirubahnya dengan cara apa? Dirubah dengan menambah yang lain-lain. Apa yang ditambah itu? Pernah Bapak Ibu lihat ada orang menikahkan anaknya tak ada keyboardnya? Pernah? Sering atau jarang? Jarang. Bahkan semua orang yang pesta, khususnya pesta pernikahan, saya 2002 udah sampai di Medan. Setiap hari Sabtu kan banyak undangan. Setiap kita undangan selalu ada keyboard. Saya kemudian bertanya dalam hati, apa udah sejauh inilah masyarakat Muslim jauh dari syariat agamanya, seperti orang Yahudi yang jauh dari syariat agama mereka. Karena memang tak ada syariat. Tapi kaum muslimin kalau misalnya pesta, kalau tak ada keyboardnya dianggapnya tak pesta. Kenapa? Tak ada bunyi suara musik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di situ banyak mubazir. Contoh yang paling sederhana dari mubazir itu apa? Bapak Ibu kalau lihat pesta itu air mineral cup itu, kalau udah pesta itu rame nggak? Dibuang. Masih sedikit diminum dibuang, masih sedikit diminum dibuang. Nah, itu adalah bentuk penyimpangan dari syariat agama yang kalau kita rujuk, kita telusuri, ternyata itu bisa jadi menginspirasi atau terinspirasi dari orang-orang Yahudi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, syariat Allah itu sudah lengkap, jadi jangan dirubah-rubah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dengan segala, karena mereka sudah menyembunyikan kebenaran, kemudian mereka punya sifat pendengki, lalu kemudian mereka itu merusak atau merubah kalamullah sesuai dengan keinginan mereka, maka akhirnya mereka, hadirin yang dirahmati Allah, ingin semua umat dunia ini, umat manusia di dunia ini mengikuti gerakan mereka. Makanya Yahudi itu bukan hanya sebuah kaum, tapi dia merupakan sebuah bangsa yang punya misi. Misinya apa? Mereka itu ingin menguasai dunia. Mereka memiliki organisasi namanya Zeus Internasional. Di Indonesia ada, Ustaz? Ada. Apa itu? Misinya adalah mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai kekuasaan politik, mereka kemudian menguasai jiwa manusia. Salah satu program mereka yang kemarin itu menggemparkan dunia adalah program COVID-19. Mereka ingin membuat depopulasi manusia. Jadi keinginan mereka adalah bagaimana bumi ini hanya dihuni oleh 500 jiwa manusia dan semuanya itu adalah orang yang, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk menghabisi manusia, seperti yang terjadi pada 2019 sampai 2021 kemarin. Nah, sidang yang dirahmati Allah, karakter yang keempat yang menjadi karakter terakhir yang ingin saya ceritakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-82. Apa kata Allah? Surat Al-Maidah ayat ke-82, Allah berfirman, la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahudu wal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai golongan manusia yang sangat keras permusuhannya kepada kaum mukmin. Ini informasi dari Al-Quran, bahwa orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukmin adalah dari kalangan Yahudi. Pernyataan ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bukan sekedar pernyataan, tapi mereka buktikan di mana? Di Al-Aqsa.
Hari ini Bapak Ibu, kita kan sedang mendengar berita kemarin bahwa antara Palestina dengan Israel sedang ada genjatan senjata. Sedang ada genjatan senjata. Genjatan senjata itu artinya menghentikan pertempuran. Tapi apa yang terjadi? 2 hari yang lalu mereka mengkhianati perjanjian itu dan ada 300 warga Palestina, warga Gaza yang syahid di bulan Ramadan ini dengan serangan 50 menit mereka melakukan serangan ke Gaza. Ada sekitar 300 warga kaum muslimin Gaza yang meninggal dunia, padahal itu masuk masa genjatan senjata. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, persoalan Gaza tadi atau Palestina ini bukan persoalan politis, bukan hanya persoalan ekonomi, tapi sebenarnya persoalan keyakinan dan akidah. Karena itu menghadapi dan memberikan solusi terhadap persoalan Palestina tidak bisa didekati hanya dengan pendekatan diplomatis, pendekatan politik, tapi harus dihadapi dengan pendekatan teologis atau ideologis. Kalau mereka sudah menyatakan rasa kebencian kepada kaum mukmin, maka harusnya kita juga memberikan respon yang sama. Contoh ini Bapak Ibu, misalnya saya dengan ayah anda kita ini, dia bilang saya tak suka sama kau, kira-kira responnya apa Pak? Apa kita bilang oh ya udah nggak apa-apa, kau nggak suka nggak apa-apa, gitu kira-kira? Harusnya kalau dia katakan aku tak suka sama kau, maka kita juga akan katakan aku tak ada urusan dengan kau, tak suka nggak ada urusan. Sehingga akhirnya apa? Pernyataan inilah yang harus kita jadikan sebagai referensi, sebagai rujukan dalam bertindak. Nah hari ini kita tak suka kepada Yahudi, tapi ternyata kaum muslimin hari ini hidupnya nyaris sampai hampir meniru semua gaya kehidupan orang. Contoh Pak, Bu, yang paling sederhana, ibu-ibu membuka aurat di hadapan umum, tidak pakai jilbab di hadapan umum, itu hukumnya haram atau halal? Haram. Tak boleh berarti ya Bu. Kalau tak boleh berarti dihukumkan dosa. Oke, itu dari agama kita, dari keyakinan kita ini. Lalu ibu keluar nanti setelah terang matahari, ibu keluar, kira-kira banyak nggak saudara muslim kita yang membuka aurat keluar rumah? Banyak. Itu artinya apa? Bahwa kaum muslimah kita ini secara sadar ataupun tidak sadar mengikuti gaya orang Yahudi beragama. Allah memerintahkan supaya kita menutup aurat, datang dia dirubahnya supaya dibuka atas nama tren dan gaya. Karena itu kalau kita ingin mau melawan dan memberikan solusi terhadap Palestina ini, tak ada jalan lain. Kita harus rubah yang pertama, mindset berpikir kita terhadap agama ini harus berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena pendekatannya tidak bisa hanya dengan politik, tapi harus secara ideologis ataupun kemudian jemaah yang dirahmati Allah, apa yang membuat mereka sampai hari ini bisa jor-joran menembaki saudara kita di Palestina sana? Jawabannya karena mereka punya finansial. Dan hari ini nyaris semua perusahaan-perusahaan raksasa dunia, sebut misalnya Microsoft, semua aplikasi di komputer itu produksinya yang memilikinya adalah seorang Yahudi namanya Bill Gates. Bill Gates itu, jadi kalau ada orang yang mendownload aplikasi komputer apapun itu jenisnya, itu berarti untungnya ngalir Bill Gates. Apalagi perusahaan raksasa, kalau di Indonesia yang banyak tokoh Yahudi bermain itu adalah namanya George Soros. Dia punya perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Banda Aceh. Luas, sawitnya banyak. Kemudian siapa lagi? Kaum muslimin hari ini memiliki akun medsos, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Yang punya Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg. Agak payah nyebutkannya karena dia orang Malaysia. Mark Zuckerberg. Semua mata dunia hari ini pasti punya akun namanya Facebook. Apa yang terjadi? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita buka akun itu ngalir keuntungannya ke dia, dan dialah kemudian dari dana-dana perusahaan raksasa
itu belum lagi Starbucks, belum lagi apa itu yang besar-besar KFC, belum lagi McDonald, belum lagi yang lain-lain. Semua itu ada di seluruh negara yang ada di dunia. Jadi oleh Allah memang orang Yahudi ini diberikan kelebihan kejeniusan intelektual sehingga mereka secara ekonomi menguasai ekonomi dunia. Dan hari ini mereka menguasai ekonomi dunia dan mereka akhirnya suka mereka mengatur. Nah, oleh karena itu kalau kita Bapak Ibu ingin melumpuhkan kekuatan mereka, jawabannya yang pertama solusinya adalah kita harus melumpuhkan sumber pendanaan mereka. Caranya gimana? Caranya jemaah yang dirahmati Allah, jangan lagi kita mensupport mereka dengan selalu membeli produk-produk mereka. Coba sekarang, coba kita tengok di rumah kita. Masuk kita ke kamar mandi, lihat di rumah kita itu apa sabun ibu pakai? Lifebuoy, Loop dan sebagainya. Lihat siapa pemilik perusahaan. Afiliasinya kemana, gabungannya kemana, balik mereka. Kemudian lihat odol kita apa pakai bu, nah mengatasi gigi berlubang dari dulu katanya, akhirnya lubang gigi makin banyak. Pakai 5 tahun 10 tahun lama-lama makin banyak, rupanya bukan mengatasi, menambahi kerja dia. Dan tengok di belakang siapa produksinya. Terus ibu pakai sampo apa? Macam-macam. Semua sampo itu afiliasinya kepada mereka. Nah, akhirnya kita pakai baju. Setelah kamar mandi kita pakai baju. Celananya celana apa kita pakai? Celana jean. Jeansnya itu siapa yang punya? Mereka. Kita pakai baju apa mereknya? Calvin. Punya siapa itu? Punya mereka. Habis itu sekarang kita pakai sarung. Sarungnya sarung siapa? Sarung orang itu. Jadi Ustaz, macam mana lah kalau kita semuanya tak pakai punya orang itu? Selesailah kita semua, tak bisa ke kamar mandi, tak bisa makan, tak bisa kita pakai baju. Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Kita hari ini harus sepakat untuk melakukan boikot terhadap produk-produk. Masalahnya Ustaz tak bisa. Nah, disinilah kunci kedua melumpuhkan mereka. Apa itu? Kita harus punya kekuatan uang. Jadi yang bisa menghentikan mereka itu jemaah yang dirahmati Allah dari keberingasan mereka kepada saudara kita di Al-Aqsa itu adalah persatuan kaum muslimin. Dan ketahuilah Bapak Ibu, mereka tidak akan menginginkan itu. Konsep bangsa-bangsa yang ada hari ini sehingga bangsa itu otonom kepada negaranya sendiri itu bagian dari strategi mereka. Sehingga kaum mukmin atau negara-negara yang ada ini menjadi lemah. Coba bayangkan hari ini jemaah yang dirahmati Allah, sekiranya semua negara-negara di dunia ini bersatu padu seperti yang kemarin ada aksi gerakan boikot internasional terhadap produk apa itu? Yang ayam itu apa namanya Bu? Nah, KFC atau McDonald kan bangkrut. Sayangnya kita aksinya itu temporal, hanya sebulan. Bayangkan kalau misalnya ini, saya kasih contoh aja ilustrasi. Bayangkan kalau misalnya selama 1 tahun kita tak memakai salah satu produk mereka tadi itu, lumpuh itu, pasti bangkrut perusahaan. Starbucks. Jadi Bapak Ibu, kita keseluruhan, jadi harus kompak. Kalau hanya satu aja, Bapak memboikot produk itu, sementara kita semua di kampung ini ada 1000 kakak misalnya, cuma satu orang yang nggak setuju dengan itu, nggak akan ada efeknya. Tapi di hadapan Allah sudah ada pertanggungjawaban. Ketika ditanya apa yang kau buat terhadap saudaramu di Palestina, aku ya Allah tak mendukung mereka dengan cara aku tak membeli lagi produk-produk mereka. Di hadapan Allah sudah ada pertanggungjawabannya. Tapi secara politisnya kita nggak bisa. Kenapa? Karena hanya kita. Berarti kekuatan yang kedua yang bisa melumpuhkan mereka adalah kekuatan ukhuwah ini. Nah, hari ini inilah yang hilang. Bayangkan jemaah dirahmati Allah, seandainya 57 negara-negara Islam di dunia ini yang tergabung dalam organisasi keislaman internasional itu bersatu,
kita stop, tak mau lagi mengizinkan ada namanya McDonald, tak mau lagi KFC, tak mau lagi Starbucks, tutup perusahaan mereka. Tapi ternyata hadirin yang dirahmati Allah, negara-negara tak mau. Kenapa? Karena tadi udahlah kita masukkanlah di sini, nanti ini menjadi penghasilan negara, pajaknya kan besar, pajak ini nanti bisa menjadi sumber APBN. Itulah persoalannya zaman dirahmati Allah, sehingga akhirnya kita tidak lepas, sulit melepaskan diri dari gurita jeratan yang ini. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama kita memahami persoalan ini tidak boleh hanya sekedar persoalan kebangsaan, tapi berangkat dari keyakinan kita, ideologi. Yang kedua, kita harus punya kekuatan, adalah kekuatan ukhuwah. Dan yang ketiga yang bisa menghentikan dan menjadi solusi persoalan Palestina itu tidak lain, tidak bukan adalah jihad fisabilillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka tidak akan pernah tunduk kepada kita sebelum moncong senjata kita itu sampai di depan hidung mereka itu. Kenapa? Karena kalau hanya perdamaian, kalau hanya gencatan senjata, perjanjian damai, itu dari tahun 1948 sampai hari ini sudah entah berapa kali perjanjian damai. Tapi mereka ingkari. Kenapa? Karena persoalannya bukan karena persoalan batas negara, persoalannya mereka benci kepada kaum muslimin dan ingin memberangus kaum muslimin. Itu yang harus kita sadari. Maka harusnya kita jawab dengan kesungguh-sungguhan, yaitu melakukan jihad fisabilillah. Kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, surah As-Saff ayat ke-10. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi Allah menawarkan, maukah kita selamat dari azab yang pedih di akhirat? Kalau mau, jawaban Allah, kamu harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian kamu berjihad dengan harta dan jiwamu untuk membela Islam. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita belum bisa jihad secara fisik ke sana berangkat, karena belum kita berangkat sudah ditangkap, ya kan? Apalagi jihad yang paling mungkin adalah amwal. Apa itu amwal? Harta kita sedekahkan ke sana. Ustaz, kami tak bisa kuat ke sana, push up 50 kali pun tak kuat lagi. Kalaupun kami diutus ke sana jadi umpan aja lah di sana itu. Jadi gimana Ustaz? Ya kau kirimlah bantuan. Ustaz, bantuan pun tak ada, uang kami pas-pasan, gaji kami pun UMR. Jadi gimana lah kami membantu saudara Palestina, saudara kami di Palestina? Kalau fisik tak bisa, harta juga nggak bisa. Seminim-minimnya Bapak Ibu, berjuanglah tadi dengan tidak lagi memakai produk-produk mereka itu. Usahakan. Tapi Ustadz berat nih, kalau misalnya kita ganti merek lah, contohnya tadi odol. Orang itu Ustadz, ada merek yang lain memang yang produk kaum muslimin, tapi mahal. Bandingannya 3.500 dengan 17.000. Taulah kita ini hitung-hitungannya Bapak Ibu, jangankan sampai beribu-ribu, ratus-ratus perak aja pun kita kali-kalinya mah ini sebulan 3.500 tahan sebulan, 17.000 cuma tahan 3 minggu. Nah, mainlah kali-kali Ibu, udahlah biar aja lah pakai itu. Padahal hadirin yang rahmat Allah, ketika Ibu mau pakai nanti Ibu hayalkan, untung dari ini adalah peluru yang membunuh saudara-saudara kita di sana. Maka usahakan. Kalau itu pun tak bisa, selip-selipkanlah doa, ya doa Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin di Filistin. Berdoa kita kepada saudara kita. Ustaz itu pun tak mau, tak bisa Ustaz, tak kuat. Maka setidaknya engkau jangan membela mereka yang mendukung Israel. Ini harus perlu.
Jadi sikap kita terhadap persoalan Palestina atau Gaza ini itu harus jelas. Kita berada di barisan yang mendukung alam. Nah itu kira-kira pengantar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Ada? Kira-kira siapkah ini untuk membantu saudara kita di Gaza itu? Siap? Nah nanti pulang ke rumah ibu tengok, langsung kamar mandi campain semua itu, tak pakai lagi, tak pakai. Siap? Nah siap, betul, karena memang tak ada pula pas lagi habis semuanya ya kan Bapak Ibu. Ini sabun habis, sampo habis, ya tinggal botolnya dibuang aja lah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, pesan terakhir saya jemaah dirahmati Allah. Mari kita hari ini membangun kesadaran bahwa kita punya ikatan yang lebih kuat dari ikatan mereka. Jangan lagi jadi Yahudi, Nasrani, orang musyrik tadi itu satu dengan yang lain itu bersatu padu mereka. Ini puasa Ramadan, yang puasa kaum muslimin, yang untung banyak siapa? Hah? Kaum muslimin yang puasa. Ini bentar lagi 10 hari ke depan kan udah hari raya. Biasa itu orang sibuknya di mana? Sibuknya di tempat pusat perbelanjaan. Sibuknya di mana? Di toko baju, di toko kue dan sebagainya. Yang punya itu siapa? Hah? Orang Islam atau enggak? Ini kasih saya contoh. Kita kan segera sebentar lagi mengumpulkan zakat fitrah. Berapa beratnya terserah, 2,7, 3,8, nggak ada masalah. Itu setiap jiwa. 280 juta rakyat Indonesia, 230 juta kan muslim. Artinya 230 juta masyarakat muslim Indonesia itu akan berzakat fitrah di beratnya 2,7, anggaplah 2,7 semuanya. 2,7 kilo dikali 230 juta itu berapa ton? Hah? 2,7 dikali 230 juta. Kalau dimasukkan kalkulator hilang angkanya, tulisannya tinggal gitu, error, nggak bisa lagi makin banyak. Kemana ini beras dibeli? Hah? Kemana beras dibeli? Maka maksud saya jemaah dirahmati Allah, kalau kaum muslimin seluruh masjid di Indonesia ini yang jumlahnya kurang lebih 300.000 sepakat kita membeli beras kepada sesama petani kita, yang makmur siapa? Orang kita. Nah hari ini kita beli berasnya kemana? Ke orang itu. Akhirnya kita hari raya orang itu yang kipas-kipas. Wah, untung besar ini. Terus kue-kue lebaran itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, jangan salah, produsennya itu banyak mereka, yang distributor salesnya baru ibu-ibu. Semangat jualan ini jualan. Ya tak tahu, Ustaz kok tahu? Saya sejak 10 tahun yang lalu sudah main itu. Akhirnya setelah saya tahu ternyata produsennya mereka, saya berhenti, saya nggak mulai. Kenapa? Kita yang luluh lantak di bawah, orang itu yang di atas kipas-kipas. Bayangkan kalau kita semuanya baru satu item aja beras, kita belanja kepada sesama kita, maka masya Allah dampaknya luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, kalau sekarang mari kita sejahterakan saudara kita seiman. Kalau ada saudara kita yang memang buka all shop, ya usaha muslimah belanjalah ya. Ibu kalau belanja hal-hal kecil kebutuhan rumah, jangan lagi ke tempat yang apa itu, yang diawali dari huruf I, atau ibu yang warna biru merah itu, tahu nggak Bu? Tahu, yang warna merah putih tahu? Nah, jangan lagi ke situ. Jadi kemana belanjanya? Ke tetangga sebelah aja lah. Ustadz, kalau tetangga sebelah itu mahal harganya, yang jualan pun bawa apek, nggak ada AC-nya. Nggak apa-apa Bu, itu lebih bagus daripada ibu belanja ke yang ber-AC tadi itu. Nanti dibilang sekian ratusnya di ini kan ya, didonasikan. Akhirnya kita donasi, kemarin sempat viral, donasinya sampai sekian miliar. Siapa yang punya?
di Jakarta yang punya. Siapa yang punya itu? Salah satunya pemilik stasiun TV yang kemudian dia bukan beragama Islam. Sayangnya kita ini support hadis. Jadi hal-hal kecil seperti ini Bapak Ibu menjadi solusi terhadap persoalan Palestina. Jadi solusinya tadi merubah cara berpikir kita menghadapi Israel itu selain dengan kekuatan senjata adalah kekuatan persatuan dan kekuatan pemikiran kita ini. Jadi jangan dianggap masalah di Palestina atau di Al-Aqsa itu hanya sebatas persoalan batas negara, tapi ini persoalan akidah. Jadi memandangnya dengan pandangan kita. Begitu Bapak Ibu, cukup ya. Nah, nanti kalau kita panjangkan, seolah lain waktulah kita bahas. Sebenarnya kalau mau kita baca protokol Yahudi tadi itu panjangnya, tahapan-tahapannya itu panjang sekali, dan sifat-sifat Yahudi. Jadi ada satu kitab saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu, nanti silakan dicari kitabnya. Ada namanya kitab yang ditulis oleh, udah versi terjemahan ya, Gurita Yahudi di Tubuh Kaum Muslimin. Penulisnya orang Jogja, udah diterjemahkan, Gurita Yahudi di Tubuh Kaum Muslimin, supaya kita tahu apa ternyata perilaku Yahudi yang sudah menggurita di tubuh kaum muslimin. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bagi amal soleh. Mari sama kita menghususkan diri, berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pagi hari yang berkah ini kami mengangkat kedua tangan ya Allah, mengharap ampunan dan maghfirah. Duhai Engkau ya Rabb, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dulu maupun kini ya Allah, yang besar maupun yang kecil. Duhai Engkau ya Rabb, ampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang terbaik, jadikan kuburnya ya Allah menjadi taman-taman surga. Sayang mereka bagi mereka yang masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Jabbar, tidak ada daya dan kekuatan ya Allah kecuali datang dari. Karena itu kami mohon kepadamu ya Rabb, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula ya Allah yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Kudus, sucikanlah hati kami ya Allah dari segala macam penyakit hati. Jauhkan dari kami ya Allah iri, dengki, hasad dan penyakit hati lainnya. Ya Allah, persaudarakan kami dalam ikatan ukhuwah Islam ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan sehingga musuh-musuh kami bisa melumpuhkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang soleh dan solehan, taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Duhai Engkau ya Allah, kami mendengar berita saudara-saudara kami di belahan bumi lain ya Allah. Saudara kami menjerit hari ini di Palestina. Mereka menuntut pertolongan dan bantuan dari kami ya Allah. Mereka hari ini tidur beratapkan langit, berlantaikan bumi, di saat kami bisa tidur nyenyak di atas kasur-kasur kami ya Allah. Mereka makan tanpa makanan yang cukup ya Allah, di saat kami kadang berbuka puasa dengan bergelimpahan harta.
dengan berbagai macam menu dan rasa ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha memaafkan, maafkanlah kesalahan dan kealpaan kami terhadap mereka ya Allah. Maafkan kesalahan kami karena tidak membantu mereka dengan maksimal ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wal mustada'afin fi Filistin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami ya Allah di sana. Berikan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka, berikan mereka ketabahan iman sehingga mereka mampu mengusir Zionis Israel ya Allah. Ya Allah, kami mendengar sabda Nabi-Mu, tidaklah kami disebut beriman sebelum kami membantu saudara kami sebagaimana kami membantu diri kami sendiri ya Allah. Karena itu kami belum bisa berangkat ke sana ya Allah. Tak banyak juga harta yang telah kami infakkan, maka terimalah permohonan doa kami ya Allah. Berikan kekuatan mereka di sana ya Allah. Menangkanlah saudara kami di sana, usir dan azablah pada Zionis Israel ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha kuat, kuatkan mereka ya Allah. Engkau yang maha memberi kesabaran, sabarkan mereka ya Allah, dan ampunkan serta maafkan kami ya Allah atas semua kealpaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan persaudaraan dan kekuatan kepada kaum muslimin seluruh dunia sehingga mereka bersatu padu untuk menguatkan jihad fisabilillah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semuanya terpulang kepada Engkau ya Allah. Cinta kami yang terakhir, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mampukan kami ya Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.